Sekarang kita mau berbicara tentang temperamen flegmatis. Temperamen flegmatis sama seperti yang lalu, ada dua kelebihan dan kekurangannya. Flegmatis juga adalah ciptaan Tuhan. Sama dengan koleris, sama dengan sanguinis, flegmatis pun adalah ciptaan Tuhan. Ingat di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini jiwa. Di dalam jiwa itulah kita memahami tentang temperamen-temperamen ini. Jadi dengan katanya temperamen pun ciptaan daripada Tuhan. Mari kita lihat bahwa kelebihan daripada temperamen flegmatis, tentu ini menurut para ahli psikologi dan psikologi Kristen juga, untuk menunjukkan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah bahwa orang flegmatis orangnya tenang. Sebagian orang juga mau senang kalau partnernya adalah tenang, yaitu flegmatis. Sebagian orang juga senang kalau istrinya tenang, itu flegmatis. Atau suaminya tenang, itu flegmatis. Tapi ini tipe temperamen yang memang sudah ada sejak pembawaan lahir. Tenang. Yang kedua, yaitu bahwa flegmatis itu orang yang bergantung. Tidak terlalu mandiri, tapi selalu bergantung atau menggantungkan diri. Entah kepada seseorang, entah kepada situasi. Bergantung, itu kelebihan. Mengapa disebut kelebihan? Karena dia tidak mengambil keputusan di sini, tapi dia bergantung kepada satu analisa, satu lingkungan, satu kepercayaan pada orang lain. Itu. Yang berikutnya, orangnya praktis. Temperamen ini humoris. Jadi flegmatis ini ya praktis, ya humoris. Jadi kalau kita melihat orang suka humor, dan pada umumnya kita ini juga suka humor, tapi itu sekaligus adalah tipe temperamen yang flegmatis. Orang tipe ini juga sukanya praktis saja. Tidak terlalu suka dengan teori-teori. Nah, kita dapat membandingkan, mempelajari partner kita itu suka berteori atau suka lebih praktis. Lain daripada hakikat wanita atau hakikat perempuan, pada dasarnya hakikat wanita atau hakikat perempuan itu maunya yang praktis. Kalau laki-laki maunya teoritis. Tapi mari kita pahami bahwa hal seperti ini juga seringkali terdapat di baik laki-laki maupun perempuan. Inilah tipe sejak awal. Sejak awal kelahiran tipenya sudah ada. Flegmatis. Orang yang suka humoris bukan dibuat-buat, melainkan dasarnya sudah ada dari dulu. Hanya dikembangkan oleh lingkungan, hanya dikembangkan oleh situasi, hanya dikembangkan oleh profesi. Ini tipe-tipe kelebihan tipe flegmatis. Tetapi juga tipe flegmatis ini adalah tipe kepemimpinan. Seorang pemimpin nampak juga di dalam gaya atau temperamen flegmatisnya. Nampak ada tipe kepemimpinan. Saya tidak katakan bahwa semua itu bisa jadi pemimpin. Iya, bisa. Tapi tipe ini bisa dikembangkan bakat-bakat kepemimpinannya. Bagaimana mengembangkannya? Ya bergantung pada pengalaman situasional,
pengalaman edukasi, pendidikan, pengalaman sosial, pergaulan, pengalaman pengetahuan, edukasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri kepemimpinan. Lebih nampak di dalam temperamen pragmatis. Ini kelebihan-kelebihan. Mungkin istri kita punya kelebihan kemampuan memimpin. Atau mungkin suami mempunyai kelebihan pemimpin. Kita tidak boleh menolaknya, tapi mari kita menerimanya, menerima dengan syukur kepada Tuhan yang menciptakannya, tetapi sekaligus juga dengan harapan-harapan pengudusan temperamen itu. Yang berikutnya, saudara-saudara, temperamen pragmatis juga adalah temperamen yang membawa orang untuk cepat bertindak. Sama seperti yang tadi, cepat bertindak, ini juga cepat bertindak. Pragmatis. Tidak terlalu banyak untuk berteori lalu menghitung ini, itu, dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat keputusan itu menjadi lambat. Sementara situasi menuntut keputusan harus segera diambil. Maka orang bertemperamen pragmatis termasuk orang yang cepat mengambil keputusan. Mari kita hargai itu. Bukan dibikin-bikin, karena sejak awal memang sudah begitu. Jadi bukan dibikin-bikin. Sewaktu-waktu mungkin ada pasangan yang tidak senang dengan partnernya cepat mengambil keputusan. Ini dianggapnya kekurangan. Tidak apa-apa. Tapi jangan kita berharap bahwa ini ditiadakan sama sekali, tidak. Sekali lagi, ini bisa kita pahami, mengerti, tetapi kita bawa kepada Tuhan untuk dikuduskan. Itu kelebihan ya daripada pragmatis. Tapi ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama itu, orang pragmatis itu takut. Takut akan situasi, takut akan keadaan, takut untuk melihat ke depan. Ada unsur-unsur ketakutan. Meskipun di penampilan yang lain dia kuat di dalam mengambil keputusan, dia kuat di dalam kepemimpinan, tapi sebenarnya ada juga unsur takut di balik itu. Nah, kelemahan ini apakah kita tolak? Karena memang sudah sejak awal begitu, mari kita terima, lalu kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan menguduskannya melalui firman dan melalui rohnya. Kekurangan yang lain yaitu keakuan. Keakuan. Mungkin ego ya. Keakuan. Melihat diri, melihat aku, melihat pertimbanganku, mengambil keputusan ini, mengambil keputusan itu asal pertimbanganku. Ini tipe khas orang pragmatis. Mungkin kita tidak setuju dengan hal itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, tidak apa-apa. Mungkin partner kita mempunyai sifat itu atau temperamen itu. Tidak apa-apa. Mari kita terima bersama, kita ambil bersama, lalu kita bawa di hadapan Tuhan, dikuduskan. Yang paling penting adalah aku menyadari dia ada temperamen itu, dan dia menyadari, oh benar, aku juga ada temperamen itu. Jadi ada pengakuan tentang keberadaannya. Dan ini yang paling penting supaya kita juga bisa menerima satu dengan yang lain. Dengan memahami, dengan menerima kelebihan dan kekurangan di dalam temperamen itu. Jadi jangan kita katakan, menolak, tidak bisa. Kan banyak orang juga berkata pada manusia, aku tidak suka lihat partnerku itu begini. Atau ada orang yang berumah tangga juga berkata begini, kalau saya tahu dulu,
kamu begini, 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 mungkin kita tidak jadi. Nah, it is too late. Itu terlambat. Mari kita terima temperamennya. Tidak ada jalan, tidak ada penolakan. Karena orang yang menolak juga, itu menjadi sengsara bagi dirinya sendiri. Artinya tidak memahami kuasa pengudusan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Kelemahan yang lain daripada plekmatis, yaitu melindungi diri sendiri. Ada perbuatan ini, perbuatan itu, dia selalu mengadakan suatu perlindungan diri. Jadi dalam bahasa lain itu disebut self-defense mechanism, artinya mencoba untuk membenarkan keadaan diri sendiri, mempertahankan diri sendiri dengan rasionya, dengan logikanya. Jadi membenarkan apa yang salah yang dia lakukan menjadi benar. Itu melindungi diri sendiri dengan berbagai-bagai alasan yang logis, atau mungkin juga alasan yang irasional. Tapi tipe pragmatis adalah tipe orang suka membela diri. Saudara-saudara, mari kita coba mengerti itu. Pater kita itu begitukah? Atau akunya yang begitu? Paling sedikit, sebelum menikah kita share temperamen ini. Kepada siapa? Kepada dia, partner. Dia juga kepada kita, partner. Mengapa? Karena kita akan hidup bersama. Mari kita mulai hidup bersama dengan keterbukaan temperamental. Bukan melindungi diri, bukan menutupi diri, lalu tiba-tiba muncul pada saat sudah berkeluarga. Nah, di situ tidak, atau seringkali tidak lagi dapat dihindari yang disebut dengan pertengkaran, pertubrukan, power encounter antara satu dengan yang lain. Tetapi marilah kita sekarang di dalam kesadaran yang penuh memahami partner kita, kamu punya itu, saya punya ini. Kelebihan kamu, kekurangan saya. Baik kelebihan maupun kekurangan, hendaklah kita bawa kepada Tuhan untuk dikuduskan. Nah, ini hal yang paling penting, yang merupakan dasar. Karena Alkitab mengatakan dasar daripada kehidupan Kristiani adalah pengampunan, pemulihan. Pengampunan dan pemulihan. Saudara-saudara, yang terakhir di dalam temperamen plekmatis ini, kelemahannya adalah kurangnya motivasi. Orang tipe plekmatis dalam kelemahan ini perlu didorong, perlu diberikan gambaran, perlu disemangati, dan lain sebagainya. Karena cenderung kurang motivasi diri. Sehingga pada waktu kita bertemu dengan partner kita, kalau mungkin ada perasaan di dalam diri kita, kamu kurang ini, ayo maju, ayo kamu harus bisa begini, ayo kamu harus berani. Membutuhkan motivasi-motivasi di dalam kehidupan partner. Kalau kita mengertinya, mari kita dorong partner kita. Atau kalau saya berada dalam keadaan ini, mari partner saya itu dorong saya untuk mengambil satu sikap, supaya terbentuk kembali motivasi, yaitu motivasi kehidupan, motivasi pendidikan, motivasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan kelemahan-kelemahan itu. Sekali lagi, saudara-saudara yang kekasih, dari apa yang kita pelajari, baik itu koleris, baik itu plekmatis, maupun sanguinis, kita bertemu dengan kelebihan-kelebihan, dan kita bertemu juga dengan kekurangan-kekurangan. Sekali lagi yang saya mau katakan, ini semua ada dalam diri partner.
tipe mana yang menonjol, temperamen mana yang menonjol. Nanti akan kita lihat dan kita akan bahas bahwa tidak terlalu gampang bagi kita untuk melihat yang satu temperamen. Karena apa? Karena kita sudah dipengaruhi dengan pendidikan, dengan keadaan sosial, dengan motivasi diri, sehingga tidak terlalu mudah untuk melihat bahwa aku sebenarnya atau partnerku sebenarnya temperamennya sanguinis. Tidak terlalu gampang untuk melihat. Dia butuh waktu untuk memahami, mengerti, dan melihat, oh kamu itu dasarnya ini. Dasarnya itu yang paling penting. Dasar sanguinisnya, kolerisnya, plekmatisnya, nah dasar itu. Sedangkan yang lain ya bisa ditambah di situ. Karena pengaruh pendidikan, pengaruh pergaulan, kita bisa bertumbuh, berkembang, terbentuk, sehingga orang tidak terlalu tahu, aku ini plekmatis, aku ini koleris, aku ini sanguinis, tidak terlalu tahu. Karena tertutup dengan kemajuan pendidikan, hebatnya pergaulan, kesibukan kerja, dan lain sebagainya. Nah ini makanya butuh waktu. Oleh karena itu pacaran, ya, itu butuh waktu. Untuk apa sebenarnya? Untuk mempelajari temperamen ini. Untuk sharing berdua tentang temperamennya. Dan yang paling penting, belajar berdoa berdua. Belajar berdoa berdua. Setelah share temperamen ini. Saudara-saudara, ini hal yang indah di dalam bagaimana kita belajar untuk menerima partner. Dengan kata lain, jangan kita tutup mata, jangan kita buta terhadap partner kita. Lalu kita katakan, sudah, yang penting kamu jadi istri saya, yang penting saya jadi suami kamu. Tidak. Karena keseimbangan rumah tangga nanti dan kesukacitaan berumah tangga itu dimulai pada penerimaan temperamen, pengudusan temperamen di atas dasar pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, baik, kita lanjut kepada temperamen yang terakhir yang kita mau coba mengerti ini, yaitu yang melankolis. Melankolis, kelebihan dan kekurangannya. Mari kita lihat lebih jauh. Melankolisnya orang yang suka menganalisa. Makanya dia seringkali disebut analisator. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Kalau saya begini, hasilnya begini. Kalau saya begitu, hasilnya begini. Terus ada bayangan-bayangan atau menganalisa satu kejadian, menganalisa pendekatan, menganalisa diri sendiri, untuk mengambil satu sikap-sikap tertentu. Kalau saya begini, partner saya marah enggak? Kalau saya begitu, partner saya bangga apa enggak? Atau malu justru atau tidak? Nah, ini adalah semacam analisa-analisa. Banyak beranalisa. Ini melankolis. Yang berikutnya adalah orang melankolis itu lebih suka di dalam yang disebut dengan perfect. Orangnya suka sempurna. Kalau mengerjakan sesuatu itu sebaik-baiknya. Kalau tidak kita katakan sempurna, maunya itu sempurna. Atau mau paling tidak maunya sebaik-baiknya. Ini tipe orang melankolis. Jadi kalau ada partner kita yang maunya sempurna, sementara kita katakan itu sudah cukup, sudah normatif, sudah cukup. Tapi partner kita katakan, enggak, masih ada yang lebih bagus lagi. Tujuannya sempurna. Nah ini tipe melankolis. Enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu sempurna sehingga tidak ada tindakan apa-apa, yang seharusnya sudah bertindak, tapi ditunda karena hanya menganalisa, artinya keputusan itu tertunda, ini mungkin tidak menolong bagi kehidupan partner. Maksudnya kehidupan bersama nanti.
Tetapi bagaimanapun juga ini adalah kemampuan menganalisa, kemampuan untuk berhitung, kemampuan untuk menuju pada kesempurnaan. Ini adalah sesuatu yang baik. Lagi kita mau katakan sesuatu yang baik itu juga perlu dikuduskan oleh Tuhan untuk menempatkan kapan sesuatu yang baik itu menjadi perhitungan yang tepat. Karena banyak juga sesuatu yang baik itu tidak mendapatkan perhitungan yang tepat dan tidak terlalu menolong. Oleh karena itu perlu dikuduskan. Yang berikutnya, di dalam kelebihan dari orang melankolis adalah loyalitas. Loyal sekali. Itu orang melankolis. Loyal. Karena itu yang mendapatkan partner melankolis mungkin loyalnya tinggi. Tidak berarti yang lain tidak loyal, bukan itu. Tapi yang menonjol di sini adalah loyalitas, adalah kesetiaannya yang dapat dibanggakan. Ini melankolis. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, semua yang baik ini perlu dikuduskan. Sebab bila mana tidak, maka motivasi yang salah akan merubah loyalitas menjadi sesuatu yang salah juga. Jadi di mana terletak kekuatan, di situ juga ada sisi kelemahannya. Yang berikutnya, kekuatan daripada melankolis adalah berkorban. Ini tipe khas, suka berkorban untuk orang lain. Tipe khas, supaya orang lain bisa berbahagia, aku memberikan pengorbanan. Nah, ini kelebihan yang patut untuk diperhitungkan dan juga patut untuk dibanggakan, tanda kutip dibanggakan, karena perlu dikuduskan ya, perlu dibanggakan. Bila mana seseorang, partner kita, terlalu banyak berkorban, tidak pada waktu, tidak pada tempat, dan tidak pada saatnya, ya, pengorbanan itu menjadi sia-sia. Pengorbanan harus terjadi pada waktu, saat yang tepat, konteks yang tepat, di dalam melanjutkan kesukaannya memberi. Nah, partner harus memahami hal ini supaya partner juga tahu bahwa wah, partnerku itu begini. Sesuatu yang baik. Tapi bila mana terlalu banyak berkorban, misalnya istri terlalu banyak berkorban, lalu uang suami habis untuk pengorbanan itu yang tidak pada tempatnya. Karena untuk makan dan minum menjadi berkurang karena diberikan banyak kepada orang lain yang tidak pada tempatnya. Nah, ini kira-kira contoh, ya. Jadi sesuatu yang baik itu bila mana tidak pada tempatnya, tidak pada konteksnya, ini justru agak merugikan. Tapi ini merupakan kekuatan daripada orang melankolis. Yang terakhir di dalam kekuatan daripada melankolis ini yaitu suka memberi. Tadi berkorban dengan memberi sudah dekat itu. Suka memberi orang lain supaya orang lain berbahagia. Ini memang alkitabiah sekali. Tetapi memberi dalam alkitabiah juga harus berada di dalam keseimbangan. Itu dalam 2 Korintus itu jelas dikatakan memberi itu adalah keseimbangan. Pada waktu kita memberi tidak seimbang, artinya lebih besar daripada kemampuan apa yang ada pada kita, maka pengorbanan ini, pemberian ini justru merugikan kita. Lepas daripada itu, ini merupakan sesuatu yang kebaikan, kekuatan, kebaikan daripada orang melankolis. Lagi-lagi saya mau katakan, tetapi perlu untuk dikuduskan. Kelemahan orang melankolis ada selalu melihat diri sendiri, selalu merenung diri sendiri. Apakah itu menyinggung diriku? Apakah sikapku itu menyinggung orang lain?
Apakah aku mengakibatkan orang lain susah? Selalu melihat diri sendiri ukurannya. Mengapa? Karena dia mengukur orang lain di dalam perasaannya, di dalam kehendaknya, dan di dalam pikirannya. Karena itu dia melihat selalu dari ukuran diri sendiri. Itulah yang disebut dengan melankolis, dari segi kelemahannya itu di situ. Sehingga mengakibatkan dirinya sendiri bisa merasa sedih, dirinya sendiri bisa menangis. Tipe orang melankolis itu syahdu, menangis, sedih, ya, itu tipe. Sedikit-sedikit menangis. Kenapa? Karena merasa diri sendiri terganggu. Apakah terganggu dengan kebahagiaan, apakah terganggu karena salah, dan lain sebagainya. Ini yang kita mau lihat. Yang berikutnya yaitu negative thinking. Berpikir negatif terus. Kenapa? Karena mau berpikir sempurna, tidak sampai kepada kesempurnaan, akhirnya berpikir negatif. Mungkin saya salah, mungkin orang lain salah, mungkin partner saya salah, dan lain sebagainya. Jadi orang yang mempunyai partner dalam melankolis, dalam segi negative thinking, itu mungkin seringkali juga muncul. Selalu melihat daripada sisi negatif. Kurang melihat dari segi positif. Meskipun orangnya sempurna. Nah, ini juga tidak bisa kita tolak begitu saja. Kenapa? Karena ini butuh dikuduskan. Karena semua orang juga punya hal-hal seperti begitu. Apalagi orang melankolis yang suka negative thinking. Kelemahan lainnya yaitu terlalu teoritis. Karena kekuatan teoritisnya sebagai bentuk kelemahan, diiringi juga dengan kritik. Orangnya dingin. Melihat segala sesuatu dengan kritis, melihat segala sesuatu dengan sikap dingin. Karena apa? Karena terlalu teoritis. Ini pun masuk dalam kategori kelemahan. Tetapi mari kita belajar untuk memahami, kita belajar untuk mengerti sifat negatif ini, temperamen negatif daripada melankolis ini tetap dikuduskan oleh Tuhan. Kita kembali kepada 4 temperamen dasar itu. Dalam keempatnya ada kelebihan, dalam keempat temperamen itu ada kekurangan. Tidak ada satu manusia, dan ini indahnya Tuhan menyatukan partner kita ya. Tidak harus melankolis dengan melankolis. Mungkin tidak pernah berteguran lagi karena terlalu melihat diri sendiri. Kalau sudah clash tidak pernah berteguran terus-menerus. Bisa saja orang sanguinis, Tuhan jodohkan orang melankolis. Bisa saja orang koleris, Tuhan jodohkan dengan orang pragmatis. Sekali lagi saya mau katakan, temperamen itu bukan masalah, karena temperamen itu kita pahami sebagai apa yang Tuhan berikan, dan juga dibawa kepada Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Ada temperamen negatif, di situ kita butuh ketergantungan kepada Tuhan. Ini kesadaran bergantung pada Tuhan. Ada temperamen yang sifatnya positif, kita juga sadar datang kepada Tuhan untuk mengatakan bahwa saya jangan kelebihan, mengekspos terlalu lebih akan yang positif ini. Saudara, mari kita renungkan. Mari kita belajar memahami ini, dan dengan demikian belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Penerimaan ini adalah penerimaan di dalam pengudusan. Berikut kita akan membahas tentang pengudusan itu. Tuhan memberkati kita.